Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue LG di LG Official TV. Kali ini gue nggak bakalan bahas tentang apapun, tapi gue bahas tentang musik. Ya karena kan ini kan passion gue, kan sukanya grup musik kan gitu. Nah tapi di sini gue bakalan menjawab salah satu komentar Baladewa yang mengatakan bahwa cover itu adalah plagiat. Nih, gue jelasin ya. Tahu gak cover lagu itu artinya apa? Cover lagu, gue tanya sama lo. Tanya sama gue, mau nanya serius nih sama lo. Cover lagu itu apa artinya buat lo? Kalau misalkan lo taunya cover lagu itu sama kayak plagiat, salah. Beda jauh. Cover lagu dia itu mengaransemen atau menyanyikan lagu seseorang dengan ciri khasnya, dengan ciri khasnya si pengcover lagu tersebut. Misalnya gini, misalnya lu lu pernah nonton kan kemarin, nonton YouTube-nya Afi Ukila, nontonnya YouTube Afi Ukila yang pernah membawakan lagu Rhapsody, membawakan lagu Dewa, membawakan lagu apapun itu dengan caranya sendiri gitu, dengan ciri khasnya masing-masing. Misalkan Afi Ukila nyanyi lagunya Elemen juga gak perlu ikutin suaranya Ferdi gitu kan. Dia ya dengan ciri khasnya Afi Ukila sendiri, ciri khasnya mereka sendiri gitu kan, nggak perlu sama gitu kan. Bahkan bisa dibilang ini adalah cover terbaik yang pernah dilihat gitu kan. Mereka itu adalah cover lagu yang paling gokil gitu kan. Kenapa demikian? Karena mereka itu tadi gitu kan, mereka punya aransemen yang lebih bagus gitu kan, punya aransemen yang bisa dibilang lebih bagus dari original. Meskipun artis originalnya juga sangat mengapresiasi bahwa lagu mereka ini dinyanyikan oleh artis lain dengan ciri khasnya sendiri gitu kan. Kalau misalkan di YouTube itu kalian nonton YouTube, kalian nonton siapapun lah gitu kan ya, yang menyanyikan lagu-lagu dari Elemen, dari Dewa, dari band-band lain gitu kan, dengan tujuannya hanya untuk menghibur, ya nggak apa-apa gitu kan. Ya nggak apa-apa, asal tidak ini gitu, asal selalu mencantumkan nama komposernya gitu kan. Misalnya lu punya salah satu band lu ini uh, hobinya mengcover lagu orang. Misalkan lu mau covernya lagunya Dewa, atau mau cover lagunya Elemen, yang mana aja gitu kan. Itu kalau emang didasari buat hiburan semata sih nggak masalah. Nah tapi kalau misalkan didasari pengen dikomersialisasi gitu, itu harus ada izinnya kan, ada izin tertulisnya. Kalau Dewa kan izin tertulisnya Ahmad Dhani kan. Kalau Elemen ya ke Ferdi gitu kan izin tertulisnya. Kalau nggak ya ke label yang menaungi mereka gitu kan. Jadi biar ada hak royaltinya gitu, hak royalti. Band lu udah mengcover lagu-lagunya mereka, tapi dikomersialisasikan juga gitu karena sebagian hak royaltinya tuh buat si penulisnya kan gitu kan, ada izinnya gitu. Jadi biar nggak ini gitu, biar nggak tumpang tindih gitu. Kalau apa, plagiat, kalau plagiat nih ya, plagiat itu dia mencomot beberapa ini gitu, mencontek, dia nyontek beberapa lagu gitu kan. Dia nyontek ngambil berapa not gitu kan, berapa notasi gitu kan. Misalkan band lu nih, lu punya band dan lu punya lagu original lu. Begitu lagu original lo meledak dan didengar sama masyarakat, dan pastinya kayak apa, awalnya oh ini lagunya enak, tapi ternyata begitu
begitu diteliti lagi, misalkan nih pendengar bakalan ingat, oh ini kayak lagunya, misalkan kayak lagunya Nirvana gitu kan. Nah, lagu Nirvana nih yang mana nih yang dicomot nih, nih yang dicomot nih lagu-lagunya gitu kan, dicomot nada-nadanya gitu kan. Atau oh ini kayak lagunya Elemen. Nah, yang bagian yang mana nih dicomot, bagian refnya, bagian chorusnya, interlude-nya atau apa sama. Begitu juga dengan lagu Dewa, apa yang diambilnya gitu. Jadi yang bisa dibilang ngejiplak itu dia ngambil notnya. Beda sama ini, sama cover lagu gitu kan. Kalau cover lagu kan dia menyanyikan lagu itu dengan ciri khasnya masing-masing, dengan aransemennya masing-masing. Tapi ada satu baladewa yang mengatakan bahwa cover itu sama dengan menjiplak. Ini nih, cover lagu sama dengan menjiplak. Beda, gue bilang beda. Bedanya apa? Yaitu tadi, kalau cover lagu itu dia menyanyikan sebuah lagu, si pengcover lagu ini menyanyikan sebuah lagu dengan aransemennya sendiri, tidak menirukan. Bisa dibilang lebih bagus dari originalnya. Meskipun dia itu mengcovernya tujuannya untuk menghibur, atau juga dia memang sengaja mengkomersialisasikan lagu tersebut dengan catatan ada izinnya kan, ada izin dari si pemilik lagu tersebut, si komposer lagu tersebut gitu. Kalau kalau apa namanya kalau plagiat, dia nyomot nadanya. Dia misalkan tadi gue bilang ya, contoh gini, lu punya grup band, punya lagu hits, meledak di radio manapun, atau meledak di media-media manapun. Begitu didengar ternyata lagunya mirip Dewa, misalkan gini, mirip lagu Cukup Siti Nurbaya. Nah, yang mirip ini tuh di mananya, di bagian mananya, apakah di bagian refnya, interlude-nya, atau intronya nyomot gitu kan. Gitu maksudnya. Jadi ada perbedaannya. Kalau parodi gini ya, aku kasih tambahan. Kalau parodi itu kan memplesetkan lagu original dengan tujuannya melucu gitu kan. Memplesetkan dengan tujuannya adalah satir, komedi gitu kan, komedi satir. Tapi di sini banyakkan orang-orang yang memplesetkan lagu itu. Ini sensitif, bawa agama. Dan bagi orang-orang yang merasa udah memplesetkan lagu tersebut, ngerasa bahwa ini lucu, padahal kalau udah bawa agama itu bukan lucu namanya, itu udah bikin orang marah kan. Misalkan ini band lu kan punya lagu nih, punya lagu meledak, tiba-tiba diplesetin sama grup band lain itu kan. Lo kan tahu kan Timlo itu kan memang dikenalnya dengan band-band yang memplesetkan karya-karya orang. Tapi Timlo juga ngerasa bahwa mungkin ya gitu kan, nggak pernah memplesetkan lagu tersebut dengan tujuannya menghina agama. Mereka benar-benar melucu gitu kan. Jadi tujuannya memplesetkan sebuah lagu itu menghibur penonton atau menghibur penikmat musiknya gitu kan, bikin ketawa lah gitu kan, bikin ketawa, bukan bikin marah. Nah, yang kemarin ini yang pas gue dengar Aisyah, pas gue dengar di Aisyah gitu kan, lagu Aisyah istri Rasulullah ini kan meledak nih.
meledak di radio-radio gitu kan, bahkan trending di YouTube gitu kan, nomor 1, 2, 3 dinyanyiin sama Syakir Daulay, sama Nisa Sabian, sama Andre Taulani, sama Ian Kasela juga kan. Sampai lagu ini tuh benar-benar menyentuh hati, diplesetin sama orang-orang goblok. Tujuannya apa? Kalau tujuannya cuma melucu, itu udah nggak lucu sebetulnya. Plesetan itu bukan ini ya, plesetan yang seperti itu bukan bikin menghibur orang, bikin orang marah justru. Yang pertama nih, kayak misalkan di Surabaya ya. Di Surabaya orang minum anggur merah, nyanyi lagu Aisyah sambil mabok. Goblok kan tuh, orang berpikirannya dia mabok kayak, dan ngerasa apa yang dia udah lakukan tuh lucu. That's not fun, bro. That's not fun. Ada lagi yang nyanyinya, yang begitu rapnya langsung kesurupan. Ini orang gila banget ya. Ada juga yang ini sensitif banget ya, sensitif banget ya. Enak-enak gitu kan kata-katanya gitu, gila anjing. Nggak sanggup aja ngomongnya. Gue nggak sanggup, jujur gue nggak sanggup kalau ngomongin ini. Pokoknya kalau misalkan kita mau punya tujuan untuk memplesetkan sebuah lagu atau mengcover sebuah lagu atau mengcover sebuah lagu tuh ya kita mesti lihat ini dulu lah gitu kan. Ya memang sih memplesetkan itu tujuannya melucu, tapi kita juga mesti tahu gitu kan, bahwa apa yang kita lakukan ini bisa aja bikin marah orang gitu kan, terutama bawa-bawa agama. Nah, jadi gitu teman-teman, di antara plesetan, di antara cover lagu, jiplak sama plesetan itu ada perbedaannya masing-masing gitu kan ya. Nah, buat teman-teman yang punya lagu gitu kan, coba dengerin deh gitu kan, apa misalkan ada yang mirip gak gitu, ada yang mirip gak sama lagunya band-band lain gitu kan. Ya pastinya ada gitu kan, cuman ada tapi ya nggak ini aja gitu kan, nggak semuanya dijiplak gitu kan. Nah, kalau contoh plagiarismenya sih banyak gitu. Plagiarisme dengan cover lagu beda, dengan plesetan juga beda. Nah, yang pertama ya, kalau contoh cover lagu nih, kalau contoh cover lagu banyak yang dinyanyiin sama artis-artis kita juga ada gitu. Kalau cover lagu ya jelas tadi aku bilang, lagu Aisyah di cover sama semua orang gitu kan. Di cover sama Nisa Sabian, sama Andre Taulani, sama Syakir Daulay, Ian Kasela juga kan. Itu karena memang saking viralnya ini lagu sampai sampai pengen nangis gitu yang dengarnya gitu kan, sampai terharu gitu kan. Kalau lagu-lagu lain kan mungkin, ya sekedar hiburan aja gitu kan. Kalau contoh plagiarisme sih sebenarnya banyak gitu kan, cuman kita lebih teliti lagi dalam mendengarkan lagu gitu kan. Kalau memang ada yang mirip dengan salah satu lagu, mirip, coba ditelaah lagi gitu kan, miripnya di bagian mananya gitu kan. Kalau gue kalau gue jujur ya gitu kan, gue lebih senang sama, kalau gue lebih prefer sama lagunya Elemen ya gitu kan. Awalnya gini, gue nggak tahu gitu kan lagunya Elemen itu kok ada kayak yang nggak asing ini emang intronya gitu kan. Ternyata
dia nyomot lagunya James Bond gitu kan. Begitu juga dengan lagunya Dewa gitu kan. Lagunya Dewa kan mostly itu kan dia nyomot beberapa lagu-lagu dari Queen, dari Yes gitu kan, dari White Lion yang kangen kan gitu kan. Jadi buat lo yang punya grup band yang memang lo pengen lo secara nggak sengaja nyomot nyomot nada-nada band orang, ya nggak apa-apa gitu kan, cuman ya biar masyarakat tuh jeli gitu kan pendengarannya gitu. Oke, dan ini buat pelajaran juga buat kita gitu kan, bahwa ada perbedaan di mana itu cover lagu, di mana itu plagiarisme atau juga yang parodi gitu kan. Oke, thanks for watching.